Berikut ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan kendala-kendala teknis yang sebenarnya sangat sederhana, tapi dari pengalaman saya mengalami lah, khususnya Honda Beat injeksi. Saya ada dua Honda Beat karburator 2010 dan injeksi 2012. Ini untuk Honda Beat injeksi 2012 ini saya mendapat kendala, beberapa kendala ya. Yang pertama adalah sering mati di jalan secara tiba-tiba, padahal mesin normal, mati hidup lagi. Nah, setelah saya coba bongkar sendiri, rencananya tadi saya mau ke bengkel, tapi saya coba bongkar hampir 2 hari lah, akhirnya saya ketemukan ini masalahnya. Ini sih kabel yang dari magnet di bawah itu, dari spoolnya, kabel utama dari spool itu ada 3, putih, kuning, dan kuning putih ini. Nah, ini saya lepas dari tempatnya ini. Karena apa? Ini udah pakai selasi ban ya. Ini dijepitnya terlalu kenceng, posisi kabelnya terlalu kecil. Jadi pas karena posisi mesinnya ini dinamis, gerak ke atas ke bawah, karena ini terlalu kencang, akhirnya ini periksa kabel ini putus di tengah. Biasanya luarnya utuh tapi dalamnya putus. Ini 3 kabel ini semuanya udah putus nih. Jadi 2 hari saya baru temukan ini. Ini kabel ini sangat vital. Sebenarnya kabel ini harusnya itu lebih besar, tetapi ini kecil. Ini masalahnya sederhana tetapi sangat vital. Tuh, ini satu ya, kabel ini nih. Ini biasanya putus, ininya utuh tapi dalamnya putus. Itu berpengaruh ke semua hal ini. Ini satu. Yang kedua adalah kemarin itu motor saya dihidupkan, stasionernya bagus, tapi setengah menit kemudian stasionernya jadi turun, kemudian mati sendiri. Padahal kondisi motornya normal lah. Nah, akhirnya saya juga coba bongkar sendiri, rencananya mau bawa ke bengkel, tetapi saya coba karena saya rasa kendaraan ini nggak ada masalah lah, ngebul enggak. Nah, kemudian saya bongkar semuanya dan akhirnya saya temukan juga masalahnya. Itu kalau kasusnya begini ya, jadi ada tekanan angin di dalam mesin itu tidak keluar dari ablas. Akibatnya apa? Ini tutup oli ini kalau dibuka itu, kalau dihidupkan 1 menit aja itu akan bunyi psh, gitu, seolah-olah ada angin di dalam itu. Ini itu menekan seher, jadi seher itu terhalang oleh tekanan angin dari belakang mesin. Akhirnya saya temukan ini selang ini nih. Selang ini sama kasusnya. Itu ada jepitan di dalam tuh. Ini masuk jepitan karena ini selang yang ininya karet, yang ini yang luarnya, pembungkus luarnya itu dari plastik keras. Itu jepitan di bawahnya terlalu kencang tuh. Ada jepitan 3, ada penjepitnya. Itu biasanya tercekik. Kemudian ada kotoran masuk dari mesin, oli mengering. Ini ketutup, nggak bisa kebuang ke sini, ke filternya. Jadi belum tentu rusak di mesinnya. Ini masalahnya ini aja, ininya, selang ininya itu dibuka, biasanya mampet lah di dalam. Masalahnya selesai, sekarang mesinnya normal kembali. Yang ketiga adalah ini oh maaf ya, sebentar. Ini kalau selang ini nutup,
Kalau selang ini tertutup, ablas ini tertutup, biasanya dia akan, oli itu akan, karena tertekan di dalam dengan tekanan tinggi, itu akan merembes ke sini, ke arah sini, ke silnya yang di CPT, as depan CPT itu di sini, di dalam sini. Ini biasanya bocor ke sini olinya. Nah, kemudian masalah berikutnya adalah di sini kadang-kadang suaranya itu kerotok-kerotok ya. Ini simpel, ini masalahnya di sini, di bearing ini, bearing tutup ini nih, bearing tutup ininya, karena orang Jepang juga sudah memperhitungkan bahwa apa ya, si bearing ini pasti harus sering diganti, karena ini dibuka dan selalu sering dibuka tutup. Nah itu dia membuat bearing yang tengahnya pakai tembaga. Kelebihannya adalah kalau bearingnya pakai tembaga, maka si asnya itu karena besi itu tidak akan aus, tapi yang ausnya si bos bearingnya itu sendiri. Itu tujuannya. Mungkin orang Jepang seperti itu. Ada juga yang tidak pakai tembaga bearingnya itu, tapi saya pertimbangkan kalau bearing yang di dalam itu, yang di dalam sini rusak, maka asnya itu yang akan terasah ke bearingnya. Karena itu lebih baik menurut saya pakai tembaga. Ini saya bawa ke bengkel ke sana kemari, jawabannya semua klasik lah. Ini motor itu nggak ada masalah, tapi saya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Jadi saya coba bongkar sendiri dan masalahnya sekarang beres. Ini di bearingnya, ini tidak perlu bearing yang mahal-mahal, yang terlalu mahal lah, yang saya beli berapa ribu ini. Yang karena apa? Karena ini pasti si bosnya itu sering aus. Karena itu lebih baik beli yang biasa saja lah, nggak terlalu kuat, karena ini hanya penahan supaya stabil aja, supaya stabil si as ininya, si as puli ininya itu supaya stabil. Jadi ada penahan di sini dengan menggunakan dalamnya bosnya itu dari kuningan lah. Jadi sebaiknya yang itu saja menurut saya. Jadi jangan yang permanen, yang besi semua. Mungkin itu lebih kuat, tetapi ya berisiko kalau dalamnya itu si bearing yang dalam itu terganggu, ininya oblag, pasti asnya yang kena. Itu asnya lebih mahal. Daripada mengganti as mahal, mending bearingnya ini aja yang pakai tembaga. Kemudian ada masalah lain, sebenarnya Honda Beat nggak terlalu banyak masalah lah, aman, awet. Ini umurnya udah 8 tahun, tetapi saya belum pernah. Pemeliharaannya sangat simpel, powernya lumayan. Ini motor ini udah tahu kemana-mana, ke Jogja, ke Jakarta, kemana, nggak ada masalah. Hanya masalah kecil aja. Saya suka dengan Honda Beat karena pemeliharaannya yang simpel. Saya belum menemukan kasus lain yang sangat vital, tetapi itu sebagai catatan bagi para pemakai Beat. Itu bukan, jadi ketika ada masalah jangan dulu bilang rusak, karena motor ini menurut saya motor yang handal lah, handal. Yang terutama ini yang paling penting, ingat kabel ini nih, ini kabelnya itu kaku lah, kabelnya kaku, kecil lagi. Ya kalau ada uang lebih baik ganti yang lebih besar, karena ini tempatnya ada ruangnya untuk mengganti lebih besar pun nggak masalah, supaya aman lah. Kemudian ya kalau bisa kabelnya yang elastis, yang bisa bergerak, karena ini posisi ininya dinamis, ini dinamis ya, bergerak mesin atas ke bawah. Jadi lebih baik ini pakai kabel yang dinamis. Gitu ya, terima kasih.